Perkenalkan, nama lengkap saya Yohana Dautere Manggarai. Saya dari kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat radio dan dampak radio bagi keempat aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum, pertahanan, dan keamanan. Manfaat radio yaitu yang pertama, sarana politik. Radio merupakan media massa yang didengarkan oleh banyak orang, sehingga radio sangat cocok untuk promosi atau iklan di suatu produk. Iklan di radio dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan mendukung sebagian besar kegiatan ekonomi, contohnya penjualan musik. Radio juga dapat berpengaruh besar pada penjualan musik dengan menyiarkan musik tersebut di salurannya. Yang kedua, sarana informasi produk. Melalui radio, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi suatu produk atau jasa tanpa harus menyentuh atau melibat secara langsung. Dengan adanya radio, mereka bisa mendapatkan informasi walaupun diam di rumah saja. Yang ketiga, membantu nelayan dalam mencari ikan. Radio bermanfaat untuk membantu nelayan dalam pelayaran mencari ikan. Pemanfaat radio bisa melindungi para nelayan dari terjadinya bencana tengah laut mencari ikan. Yang keempat, penyambungan program pemerintah. Terkadang radio juga digunakan untuk mensosialisasikan program-program pemerintahan setempat kepada masyarakat. Yang kelima, melestarikan budaya. Kesenian tradisional suatu daerah seringkali disiarkan melalui radio, serta juga dapat mempromosikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif radio bagi keempat aspek. Yang pertama, aspek politik. Dampak positif di bidang politik. Yang pertama, radio juga dapat menjadi alat penting dalam melakukan kampanye politik. Yang kedua, masyarakat dapat mengetahui situasi terkini yang dilakukan para politik. Yang ketiga, masyarakat juga dapat mengetahui situasi terkini mengenai kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dampak negatif. Yang pertama, berita yang disiarkan melalui radio kadang berupa hoaks atau penipuan dan tidak sesuai kenyataan. Yang kedua, tidak dapat didengar oleh orang yang menderita gangguan pendengaran. Yang berikut di aspek ekonomi. Dampak positif bagi ekonomi. Yang pertama, masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai keadaan ekonomi. Yang kedua, sebagai media promosi. Yang ketiga, masyarakat mendapatkan informasi tentang kemajuan daerah maupun suatu negara. Dampak negatif di bidang ekonomi. Yang pertama, masyarakat tidak dapat mengetahui jenis barang yang diiklankan. Yang berikut, aspek sosial budaya. Dampak positif di bidang sosial budaya. Yang pertama, masyarakat dapat mengetahui berita lokal atau internasional. Kedua, masyarakat dapat mengetahui informasi tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, dapat mengetahui berita terkini mengenai bencana alam yang terjadi, sehingga terjadi bencana masyarakat dapat memberikan sumbangan kepada korban bencana. Yang berikut dampak negatif di bidang sosial budaya. Yang pertama, masyarakat tidak dapat mengetahui seperti apa budaya yang dipromosikan. Yang berikut aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak positif di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Pertama, dapat mengetahui informasi mengenai keamanan dalam negeri. Dampak negatif di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, informasi yang didapat terkadang tidak terlalu jelas. Sekian dan terima kasih.